Pertarungan Capres dan Cawapres semakin memanas dalam memperebutkan suara di Pilpres 2024. Jawa Tengah sebagai salah satu lumbung suara pun menjadi sasaran untuk mendulang pemilih. Selama ini Jawa Tengah kerap diidentikan sebagai kandang banteng dengan suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan lah yang terbesar. Namun saat ini pemirsa, Capres nomor urut 1 Anies Baswedan menyebut nuansa perubahan yang makin jelas disuarakan oleh warga Jawa Tengah. Sementara Ganjar Pranowo masih meyakini jika berkaca pada hasil Pilpres 2019 lalu, PDIP masih memiliki kantung suara terbesar di Jawa Tengah. Pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 1 Anies Baswedan Muhaimin Iskandar memfokuskan kampanyenya di kawasan Jawa Tengah. Wilayah yang mereka butuhkan suaranya di pemilu nanti untuk bisa memenangkan Pilpres. Amin menyebut dirinya melihat ada nuansa perubahan yang makin jelas disuarakan warga Jawa Tengah, sehingga Anies optimis mengungkapkan bahwa Jawa Tengah tak lagi provinsi satu partai saja. Sementara sekarang rakyat yang menginginkan perubahan itu bukan ada di 1-2 partai, ada di banyak partai. Jadi kami melihat pesan perubahan itu malah menjangkau semua. Dan kalau dilihat Jawa Tengah ini tempat yang bisa dibilang cukup bervariasi sebetulnya. Tidak hanya kandang satu partai. Sementara itu, Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo masih meyakini suaranya menjadi yang terbesar di Jawa Tengah. Selain menjabat sebagai gubernur Jawa Tengah 2 periode, daerah tersebut juga dikenal sebagai kandang banteng dengan suara PDI Perjuangan yang terbesar. Kalau penantang pasti akan ngomong seperti itu, tapi fakta nanti akan dia lihat. Karena beberapa kali kita memenangkan itu secara tradisional, secara sosiologis, bahkan secara soliditas, saya kira Jateng sudah menunjukkan itu. Tapi semua pendapat saya hormati. Berarti tidak ada kekhawatiran ya Pak? Oh, kita bukan orang yang khawatir kok. Kita orang-orang optimis. Ya, oke. Terkait dengan Mas Imin juga sebut sebenarnya untuk di Jateng, khususnya Kudus dan Demak, bisa memperoleh suara 41%. Siapa? Dari Imin. Oh, boleh, nggak apa-apa. Dulu juga saya waktu pemilihan gubernur ya, posisi kita juga berbeda, berseberangan. Yang menang saya. Jawa Tengah menjadi provinsi yang menjadi rebutan tidak hanya bagi paslon nomor urut 1 dan 3, namun juga paslon nomor urut 2. Sosok Gibran Raka Buming Raka yang merupakan wali kota Solo menjadi penantang selanjutnya yang memiliki modal besar untuk merusak dominasi PDIP di Jawa Tengah. Putra sulung Presiden Joko Widodo itu dipandang sebagai sosok penerus ayahanda yang merupakan putra asli Jawa Tengah. Tim TV One mengabarkan. Ya, bagaimana sebenarnya elektabilitas partai politik di Pulau Jawa, khususnya Jawa Tengah? Kita akan lihat bagaimana hasil survei dari sejumlah lembaga survei mengenai hal tersebut. Kalau kita lihat ini hasil survei mengenai elektabilitas partai politik di Jawa dari LSI Dini JA untuk periode 20 November sampai 3 Desember. PDIP memang masih meraih posisi tertinggi dengan 21,8%, disusul Gerindra, PKB, Golkar, dan juga PKS yang juga ternyata punya elektabilitas 8,2% di Jawa Tengah. Tisa. Ya, kemudian kalau kita lihat pemirsa dari hasil survei lembaga Poltreking, mungkin kita bisa melihat ke next-nya. Kalau yang kita lihat 21,8% ini pemirsa adalah untuk elektabilitas partai politik di wilayah Jawa ya. Okay. Lantas bagaimana kalau dengan daerah Jawa lainnya, spesifik kita melihat ke Jawa Tengah pemirsa dan juga daerah istimewa Yogyakarta. Ini hasil survei dari Poltreking periode 29 November sampai dengan 5 Desember 2023. PDIP masih unggul 37%, disusul dengan Gerindra 17%, kemudian PKB 12,1%, Nasdem 7,9% dan P3 7,3%. Itu menurut hasil survei dari Poltreking mengenai elektabilitas partai politik. PDIP masih unggul cukup tinggi angkanya yaitu 37% jika dibandingkan dengan posisi kedua Gerindra yang hanya 17%. Tapi ini November sampai dengan 5 Desember 2023. Oke. Jadi memang sebutan Jawa Tengah sebagai kandang banteng di sini cukup merepresentasikan ya hasilnya betul. Ya. 37% lebih. Okay. Nah, ini hasil dari indikator untuk elektabilitas Jawa Tengah bahkan lebih tinggi Tisa, sampai 41,4%. Atau 6 ya, 41,4%. 41,4%. Disusul PKB yang punya
elektabilitas 9,7%, meskipun berada di peringkat kedua, tapi gapnya sangat jauh, 41 dengan 9%. Disusul Golkar 8%-an, lalu Gerindra dan P3 yang kemudian berada di posisi 3, 4 dan juga 5. Ya, lantas akankah Jawa Tengah mengubah warna mereka dengan mulai masifnya gelombang narasi perubahan atau justru dominasi PDIP dan pengaruh putra mahkota daerah di Jawa Tengah yang lebih menarik bagi suara di Jawa Tengah? Untuk membahasnya pemirsa, saat ini sudah ada sejumlah narasumber, yaitu ada peneliti LSI DNIJA, yaitu ada Mas Hanggur Rojati, kemudian juga ada Mada Sukmawati atau Pak Mada Sukmawati, maksud kami pemirsa, selaku Sukmajati, selaku pakar politik dari Universitas Gadjah Mada. Selamat sore Bapak-Bapak semua. Pertama saya ingin ke Mas Hanggoro terlebih dahulu nih. Kita ingin bicara soal hasil dari LSI yang tadi juga sudah sempat kita sampaikan di layar kaca. Ini kan Jawa ya, 21,8%. Nah, LSI DNIJA punya nggak mungkin hitung-hitungannya elektabilitas untuk wilayah Jawa Tengah? Yang lebih spesifik. Ya, kalau untuk yang survei terbaru kita belum membreakdown ke per provinsi, karena nanti tentunya akan ada bias dari sisi data, karena tentunya semakin ke provinsi, semakin sedikit respondennya, maka yang possible kita breakdown per wilayah yang cukup besar dalam hal ini adalah Jawa. Nah, menarik memang Jawa Tengah itu terutama, yang pertama dia dianggap sebagai kandang banteng, ya juga basisnya Ganjar, tetapi begitu Gibran berpasangan dengan Prabowo, seketika itu juga Jawa Tengah merupakan battleground, terutama antara Prabowo Gibran versus Ganjar Mahfud. Saya tidak melihat secara cukup kuat isu-isu yang tadi seperti disampaikan di awal berkaitan dengan Anies di sana ya, Anies Muhaimin di Jawa Tengah. Karena kalau lihat datanya, pergeseran suara di Jawa Tengah ini lebih banyak antara Ganjar Mahfud dengan Prabowo Gibran. Itu yang paling dinamikanya paling tinggi. Jadi kalau kita lihat berdasarkan beberapa survei yang lalu, ketika sebelumnya pada bulan Oktober Ganjar Mahfud cukup dominan di Jawa Tengah 70,1% versus Prabowo Gibran yang hanya 10,7%. Tapi begitu menginjak pada bulan November, suaranya Ganjar Mahfud menjadi 61,8, sementara Prabowo Gibran 24,6%. Jadi dinamikanya cukup kuat di antara dua pasang ini. Sementara di posisi Anies Muhaimin tidak begitu signifikan. Oke, itu kan dari kacamata survei ya, tapi dari kacamata politik seperti apa? Ini ada Pak Mada Sukmayati yang bisa menjelaskan apakah memang di lapangan, di akar rumput memang benar-benar menggambarkan apa yang tadi kita lihat, bagaimana hasil survei tersebut, atau memang ada gambaran berbeda begitu yang Anda lihat? Hal ya yang penting untuk kita diskusikan ketika kita membicarakan perilaku memilih ya masyarakat Indonesia, terutama di Jawa Tengah. Yang pertama adalah data tentang semakin rendahnya party identification di Indonesia. Itu datanya sekitar hanya 15% pemilih yang merasa benar-benar dekat dengan partai politik. Artinya 85% itu merasa tidak dekat, dan ini peluang untuk kemudian mengganti pilihannya itu sangat tinggi. Tapi yang kedua, data juga menunjukkan bahwa keajegan perilaku memilih itu juga sudah mulai terjadi di partai-partai politik kita sejak pemilu 2004 sampai 2019. Ya, jadi yang disampaikan sekitar 40% masyarakat Jawa Tengah memilih PDI Perjuangan itu adalah salah satu pola yang sebenarnya sudah semakin ajeg ya, atau dalam bahasanya perilaku memilih itu tingkat pelembagaan perilaku memilihnya sudah kuat gitu. Nah, cuma ada yang ketiga yang menurut saya juga penting, ini adalah soal jumlah undecided voters yang menurut data surveinya Litbang Kompas itu sekitar hampir 29%. Itu menjadi salah satu faktor yang membedakan antara pemilu 2024 dengan pemilu-pemilu sebelumnya, sehingga ya, kita akan melihat pola keajegan ini akan tetap masih berlangsung, atau dengan adanya
faktor tadi lemahnya party identification dan masih tingginya undecided voters itu akan pola keajegan ini akan berubah. Tetapi kalau pola keajegan ini akan berubah, saya kira tidak hanya Jawa Tengah, tapi juga Jawa Barat dengan misalnya Gerindra yang identik dengan kandang Gerindra atau Jawa Timur yang identik dengan kandang PKB itu tentu saja juga bisa berubah begitu. Oke, baik. Nah sekarang saya ingin menuju ke Mas Anggoro. Mas Anggoro, kalau kita lihat kan di sini semua pasangan calon saling klaim lah mereka menyebut bahwa Jawa Tengah itu akan memilih mereka. Ada yang mengatakan dari nomor urut 1 bahwa Jawa Tengah itu pengen perubahan. Kemudian kalau kita lihat dari paslon misalkan Ganjar Pranowo mengatakan bahwa itu adalah kandangnya Banteng akan optimistis. Tapi tidak bisa kita tutup mata juga bahwa Gibran Rakabuming Raka merupakan putra dari Joko Widodo juga berasal dari daerah Jawa Tengah. Ini yang mana yang akan kuat? Apakah kira-kira akan ada terjadi perubahan untuk suara PDIP di Jawa Tengah? Mbak Dita, ya kita melihat komposisi atau kekuatan partai di Jawa Tengah, selain PDIP, selain Banteng, kita juga perlu melihat bagaimana kekuatan Jokowi di Jawa Tengah. Kalau Ganjar yang lalu pada Pilkada 2018 itu suaranya 58%, tapi Jokowi cukup powerful, 77% pemilihnya di Jawa Tengah. Jadi faktor Jokowi tidak bisa kita abaikan, yang pertama. Yang kedua, perolehan PDIP sebelum dan setelah Jokowi menjabat presiden itu cukup berbeda. Kalau pemilu 2009 misalnya PDIP hanya mendapatkan 14%, sementara begitu Jokowi menjabat presiden yang notabene dari PDIP meningkat suaranya di Jawa Tengah menjadi 18% dan di 2019 lalu suaranya 19%. Jadi faktor Jokowi cukup kuat. Kemudian bagaimana soal isu perubahan? Justru di Jawa Tengah adalah kandang PDIP juga sekaligus kandangnya Jokowi sebenarnya. Nah kalau kita lihat tingkat kepuasan atau approval rating Jokowi hingga 79% pada survei terbaru LSI Indonesia, saya rasa yang disampaikan tadi tidak terkonfirmasi bahwa semakin banyak isu perubahan yang ada di Jawa Tengah. Bahwa di posisi yang ingin ada perubahan tentu iya. Tapi apakah signifikan dan dampak elektoralnya begitu berharga atau begitu bisa ditanda kutip dimainkan terhadap isu perubahan di Jawa Tengah? Untuk yang survei terakhir itu namanya belum terkonfirmasi oleh data. Sebab majority atau bahkan tinggi 79% publik masih mengendaki kepuasan kinerja presidennya cukup tinggi sebesar itu. Mas Anggoro. Yang paling menarik adalah yang paling menarik adalah kepada mereka yang puas kepada kinerjanya Jokowi ini di Jawa Tengah yang memilih PDIP itu semakin menurun gitu. Ini yang menarik. Jadi kalau pada bulan Juni yang lalu dari yang puas pada kinerja Jokowi itu sebesar 39%. Pada bulan Agustus menjadi 28%. Pada November kemarin, survei LSI Indonesia pada November hingga awal Desember itu hanya 21,4%. Sehingga dari sinilah PDIP punya tantangan bagaimana kembali mengambil mereka yang puas atau yang pecinta Jokowi untuk kembali diambil lagi ke PDIP. Kenapa? Karena beberapa waktu terakhir PDIP cukup gencar menyerang Jokowi, terutama soal isu kepuasan di bidang hukum oleh Ganjar sampaikan, bahkan puncaknya soal isu neo-Orba. Ini cukup mengganggu perolehan PDIP di Jawa Tengah, bergeser dari PDIP ke partai yang lainnya. Oke, saya ingin ke Pak Mada. Pak Mada, kalau kita lihat di Jawa Tengah ya, karena kita bahasannya Jawa Tengah, kalau Anda menganalisanya, apakah memang ini benar-benar tidak berdasar apa yang disampaikan oleh Anies Baswedan bahwa Jawa Tengah bukan lagi provinsi satu partai, tadi dikatakan berdasarkan dari hasil survei yang ada, atau Anda melihatnya ini sebenarnya ada chance di sana bagi Anies Baswedan? Ya, saya kira kan kita bicara gambaran besarnya dulu ya, bahwa sejauh ini sampai hasil survei terakhir dari beberapa lembaga yang saya anggap kredibel itu kan angka tingkat elektabilitasnya PD Perjuangan di angka 19% ya. Saya kira memang stabil di sekitar angka itu sejak pemilu 2004. Jadi agak sulit untuk bisa menembus misalnya 20 atau bahkan 25% begitu. Nah dari situ sebenarnya sekitar 40% lah
itu disumbang dari Jawa Tengah, ya dari angka itu. Nah, sebenarnya kalau kita mengatakan bahwa ini dominasi, memang dominasi gitu, tetapi tidak berarti ini hanya satu-satunya gitu, karena angka 40% itu kan berarti masih ada 60% yang memang dibagi ke partai-partai politik yang lain. Jadi sebenarnya ya masih saya anggap sebagai kebun binatang lah. Dan ini kan tipikal dari provinsi-provinsi besar seperti Jawa Barat dan Jawa Tengah. Maksud saya Jawa Timur. Nah, satu poin lagi yang ingin saya sampaikan, sebenarnya migrasi suara itu untuk pileg itu akan cenderung di partai-partai yang ideologinya sama ya. Jadi partai-partai nasionalis itu migrasi pemilihnya ya ke partai-partai nasionalis. Partai-partai yang Islam itu migrasinya ke partai-partai Islam. Jarang sekali atau sedikit sekali pemilih dari partai nasionalis kemudian bermigrasi ke partai Islam atau sebaliknya begitu. Nah, sehingga kalau kita bicara ini memang peluangnya tentu saja lebih sedikit ya dibandingkan dengan misalnya Gerindra dan Prabowo gitu ya, karena Gerindra dan Prabowo sama-sama partai nasionalis untuk kemudian bisa menikmati pergeseran suara dari PDI Perjuangan dan Ganjar. Oke. Baik, Pak Mada, melihat tadi bahasanya kita menangkap bahwa iya betul menjawab judul hari ini, Jawa Tengah masih dianggap sebagai kandang banteng. Nah, apakah kira-kira kalau kita lihat, apakah kira-kira nanti terjadi pergeseran bukan lagi kandang banteng, Pak Mada? Apakah ada potensi-potensi tersebut? Karena mengingat hubungan antara Pak Jokowi dengan PDIP yang tidak harmonis lagi untuk saat ini. Nanti kita jawab Pak Mada ya, usai jeda berikut. Kami kembali sesaat lagi.